Shalom, Majelis KBP Jalan Lurah Simai menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, begitu juga dengan yang mengikuti dengan live streaming. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Haleluya.
Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Janganlah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang keempat ayat 19. Demikian bunyinya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kekuatan kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu
karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Inilah dan kuatkanlah kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber daya pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 378 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yaitu tertulis dari kitab Roma, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Roma, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita baca secara responsoria. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga
dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan warta minggu ini, Minggu 15 Juni 2025. Nama minggu kita yaitu Trinitatis, yang artinya Hatolusadaoni Debata, bahasa Indonesia Ketritunggalan Allah.
Topik minggu kita pada hari ini yaitu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Warta yang pertama, Sermon Parhalado pada hari Selasa 17 Juni 2025, sermon pelayanan masuk pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sermon wilayah di hari Rabu dan hari Kamis. Di hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 masuk pukul 19 WIB. Week 4 di gedung sekolah minggu. Week 6 di keluarga TAB Limbong Guru Sinulingga, alamat Kampung Cibuana, Desa Gunung Masigit, RT 02 RW 02, nomor 18, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Week 8 di rumah keluarga Hutahayan Boru Simbolon yang beralamat di Komplek Taman Akasia, Jalan Makmur Utara, nomor 468, Blok E nomor 12, RT 4 RW 14. Week 10 di rumah keluarga R Pasaribu Boru Sijabat yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi, Blok C nomor 4, Komplek Green Akila. Week 12 di gedung sekolah minggu. Hari Kamis 19 Juni 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Week 1 di rumah keluarga Anenggolan Boru Lubis yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi nomor 86 H RT 3 RW 13. Khusus week 2 juga di hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 di rumah keluarga G Pardede Sintua Boru Tampu Bolon, Jalan Lurah nomor 2 RT 3 RW 3. Week 3 di rumah keluarga Nyonya Bede Stompul Boru Simomora yang beralamat di Jalan Pojok Utara nomor 148 G RT 4 RW 4. Di week 5 di keluarga Nyonya BM Siombing Boru Simarmata yang beralamat di Bukit Cipageran Indah C 40. Week 7 di rumah keluarga B Hutahayan Boru Pangaribuan, alamat Cempaka Mekar nomor 10 RT 5 RW 4 Cimareme. Week 9 di rumah Sintua G Panjaitan Boru Nenggolan, beralamat di Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 30 RT 1 RW 23. Week 11 di rumah keluarga JN Panjaitan Boru Nababan, beralamat di Jalan G Panjaitan di Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 30 RT 1 nomor, saya ulangi, Week 11 di rumah keluarga Sintua JN Panjaitan Boru Nababan, Jalan Kembang 2 nomor 7. Week 13 di rumah Nyonya Silitonga Boru Situmorang, alamat Marga Asih. Warta berikutnya, iuran diakonia sosial kuliah. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Pemberitahuan berita kelahiran. Pada hari Jumat 6 Juni 2025 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga G. Lubis Boru Gultom yang beralamat di Bandar Gedang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, masuk week 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Warta pemberkatan nikah yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Roland Cimney Siahaan, putra dari Bapak Guntur Tambah Siahaan, Ibu Ade Loide Boru Panjaitan yang alamat di Kampung Rawadas nomor 15 bawah RT 002 RW 003 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur. Anggota jemaat HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa dengan Saudari Keti Yolanda Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak T Tampu Bolon almarhum, Ibu Elida Boru Silitonga yang beralamat di Jalan
Kampung Babakan RT 3, RT 2, Desa Ciburui, Padalarang, anggota jemaat Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk week 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 21 Juni 2025 di Gereja HKBP Ebenezer Resort Ebenezer Kanal Timur, Jakarta Timur masuk pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Pemberkatan nikah warta yang pertama, atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Piston Martin Nababan, putra dari Bapak MH Justinus Nababan almarhum, Ibu ER Sintaria Boru Simanjunta almarhum, yang beralamat di Babakan Cianjur RT 003 RW 010, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, dengan Saudari Veronica Lian Oktaviani Boru Lubis, putri dari Bapak PRF Penny Lubis almarhum, Ibu Kontina Manaris Boru Hutapea, yang beralamat di Jalan Perum Pemda 1 Jalan Peternakan Blok F nomor 72, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk week 8. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 27 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Warta pemberkatan nikah yang pertama, atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Henry Mangiring Samosir ST, putra dari Bapak BW Samosir almarhum, Ibu R Boru Pakpahan, yang beralamat di Jalan Encep Kartawirya nomor 17 Cimahi, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk week 5, dengan Saudari Dahlia Boru Simanjuntak, putri dari Bapak O Simanjuntak almarhum, Ibu R Boru Marpaung, yang beralamat di Taman Holis Indah F3 nomor 32, anggota jemaat Gereja HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Warta pemberkatan nikah yang pertama, atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Silver Kaisar Octavianus Simanjuntak, putra dari Bapak Rukman Simanjuntak almarhum, Ibu Gom Huminsa Rohana Boru Pardede, yang beralamat di Bumi Citerep, Permai Indah, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk week 10, dengan Saudari Sriwati Gulo, putri dari Bapak Agustinus Gulo almarhum, Ibu Rilati Waruwu, yang beralamat di Jalan Wedana nomor 39 RT 007 RW 01 Kelurahan Bali Master Jatinegara Jakarta Timur, anggota jemaat Gereja GKI Bekasi Timur. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Warta pemberkatan nikah warta 1. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Bill Christy Laurentius Parhusip, putra dari Bapak T Budi Parhusip almarhum, Ibu Helminaria Boru Panjaitan, yang beralamat di Timur RT 02 RW 01 nomor 40 Padalarang, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi masuk week 1, dengan Saudari Nadia Agnes Septaria Boru Nababan, putri dari Bapak Sintua Raja Lambong Nababan almarhum, Ibu Rumiris Boru Simbolon almarhum, yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi nomor 74 Cimahi, anggota jemaat Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi masuk pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pembelajaran sini atau Parguma 2 yang pertama pada hari Sabtu 21 Juni 2025 gladi bersih masuk pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. B pada hari Minggu 22 Juni 2024 naik sidi gladi pada siang masuk pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Konten pelayanan full tema pada hari Senin 16 Juni 2025 konten pelayanan full tema HKBP Cita Percaya Tendi bertempat di HKBP Yogyakarta. Konten akan diikuti oleh pelayanan full tema dan keluarga. Oleh karena hal tersebut maka P hari ini digabung di hari Jumat 28
20 Juni 2025 masuk pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah PPD HBB Distrik 18 Jabat ini. Jadi kita akan mengikuti ibadah PHD Persekutuan Roh Distrik HBB Distrik 18 Jabat ini yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Juni 2025 masuk pukul 8 sampai dengan selesai. Bertempat di HBB Resort Purwakarta Jalan Veteran nomor 129 Purwakarta. Ibadah doa dan pujian PDS Persekutuan Gereja Indonesia Secimi. Gereja akan mengikuti ibadah doa dan pujian Persekutuan PDS Tasmania pada hari Senin 16 Juni 2025 masuk pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Gereja Bilang Cimahi. Alamat dalam Pasar Timur Cimahi. Pendaftaran pada Segi tahun 2025 sampai tahun 2025. Dimulai tanggal 1 Juni sampai dengan dimulai tanggal 1 sampai tahun Juni 2025. Pendaftaran pada Segi tahun 2025 2026. Jemaat akan diikuti supaya membawa surat keterangan resiko dengan kopi akte terdiri atau tanggal dan kartu keluarga. Maksudnya di sini dimulai tanggal 1 sampai 3 Juni 2025. Tapi sebenarnya pada Ibu 2026 di tanggal 1 Agustus. Jemaat akan diikuti supaya membawa surat keterangan resiko dengan kopi akte tanggal dan keluarga dan pasal tanggal 2 Juni 2025 masuk pukul 00 waktu Indonesia Barat. Soalnya berbasis, ketika menerima sumbangan dari EPN berupa 52 tiga 1 cm 1 cm. Orang tua dari pelajar sini. Orang kursi, ya. Kita bakal ini selalu sore. Kita puji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 243 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B.
juga berkat-Mu Tuhan dalam satu minggu ini. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan sediakan hati kami. Biarlah hati kami itu Tuhan, Engkau yang bersuara. Dan kami pulang dari tempat ini Tuhan penuh dengan berkat. Dan firman-Mu itu bisa kami jaga dan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan berfirman Engkau di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu Trinitatis, Hasitulus Sadaun ni debata, tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkannya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, status seseorang saat ini sering dimuat di dalam media sosial yang berkembang seperti Facebook, Instagram, WA, TikTok, dan lain sebagainya. Dari status seseorang kita bisa memahami sebahagian kecil peristiwa yang sedang dialaminya dalam kehidupannya, peristiwa yang sedang dihadapi, yang sudah dialami, yang kemungkinan juga pasti akan dialami oleh seseorang yang memuat status tersebut. Namun yang lebih dominan adalah yang terjadi dan yang sedang terjadi nantinya,
Ini bisa kita ketahui, sering kita lihat di status media sosial Facebook dengan siaran langsung yang sedang diposting oleh seseorang, dan bisa saja karena kemajuan perkembangan teknologi komunikasi informasi pada saat ini, orang lain yang jauh dari kita juga kita katakan, apakah itu di luar negeri, bisa lebih dahulu mengetahui berita yang akan terjadi dan yang terjadi di sekitar kita daripada kita sendiri. Mereka lebih mengetahui berita yang terjadi di sekitar kita, dan kita kadang ketinggalan, tidak tahu apa yang terjadi. Misalnya, orang tua ditelepon anaknya yang berada di perantauan, ingin menanyakan tentang berita tentang sakit misalnya, entah Hopung siapalah namanya ya. Iya. Dia mengetahui karena dia melihat berita tersebut di media sosial atau di siaran langsung. Sementara orang tuanya sendiri yang adalah tetangganya, ya, tetangga dari Opung yang sakit tadi itu, dia tidak sama sekali tidak mengetahui kabar tersebut. Selain itu kita bisa melihat di media sosial, terkhususnya misalnya kalau ada di aplikasi Facebook kita ada sebuah kolom yang berisi bagaimana perasaan Anda. Ketika kita klik bagian ini akan ada banyak pilihan. Ketika kita melihat di situ ada perasaan merasa senang, merasa dicintai, merasa bersemangat, merasa bergembira, terberkati, sedih, bersyukur, merasa lelah, merasa sendiri atau merasa sakit, dan yang lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan dari status seseorang yang dituliskan di media sosial, paling tidak sedikit banyaknya kita bisa mengetahui apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh seseorang itu. Dan ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada bangsa Israel, ya, kejadian yang terjadi saat itu, mereka terbuang di pembuangan Babel. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana perasaan Anda yang mendengarkan, kira-kira apa yang menjadi respon mereka dan apa yang menjadi respon Anda? Dari bacaan firman Tuhan hari ini bisa kita katakan mereka itu bersuka cita, mereka itu bahagia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tadi membaca nas ini, kita melihat dan kita mengikuti bagian dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi, bagaimana Tuhan menunjukkan, memberikan penghiburan kembali kepada umatnya. Tuhan memberitakan kebebasan kepada umatnya. Tuhan memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada bangsanya. Sebagai tanda bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, yang diwujud nyatakan melalui kepulangan bangsa itu dari pembuangan Babel. Melalui kepulangan bangsa itu dari pembuangan Babel, kita bisa bayangkan seseorang yang dibuang, yang meninggalkan kota kelahirannya selama berpuluh-puluh tahun. Kita katakanlah selama 70 tahun. Mungkin apabila ada suatu daerah yang kita tinggalkan selama 70 tahun, ya, tidak ada yang mengerjakan daerah itu, saya rasa daerah atau tempat itu pasti sudah semak belukar, sudah sulit untuk dikenali atau lain sebagainya. Jangankan itu, kalau kita pulang ke Bonapasugit, ya, mungkin kita sudah lain melihat Bonapasugit kita itu, yang dahulunya jalannya itu penuh dengan batu. Ketika kita berpuluh-puluh tahun pulang ke Bonapasugit, jalan itu sudah mulus, sudah yang dahulunya tidak bisa dikendarai oleh mobil, sekarang sudah lancar. Yang dahulunya mobil juga susah ke sana,
setelah pulang kita ke sana mungkin jangankan mobil atau angkot, mobil pribadi juga sudah lancar ke kampung kita, ya. Tetapi di situasi itu mereka tetap bersukacita karena mendapatkan informasi walaupun kampung halaman mereka tidak pernah lagi mereka lihat, tetapi mereka bersukacita karena informasi tentang pembebasan, tentang tahun rahmat Tuhan, di mana tahun rahmat Tuhan ini adalah kehendak Tuhan sebagai wujud nyata kasih Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan umatnya. Inilah berita sukacita yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya yang mereka dengar, yang mereka terima pada waktu itu. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekarang ini? Coba kita bayangkan di kehidupan kita setiap hari mulai dari bangun pagi, berita apa yang masuk ke dalam pikiran kita? Tadi bangsa Israel mereka mendapatkan berita sukacita. Nah, berita apakah? Atau berita yang baikkah kita dengarkan? Atau berita buruklah yang kita dengarkan setiap hari? Kalau berdasarkan pengamatan atau kasat mata dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, mulai bangun pagi kita menghidupkan televisi dan membuka handphone kita, sering sekali kita jarang menerima atau membaca, melihat berita-berita buruk yang masuk dalam pikiran kita. Mulai dari masalah korupsi, apalagi yang sekarang ini viral, masalah pembunuhan, iya kan? Masalah pemerkosaan, masalah tindakan kriminal, penipuan, kekerasan, perselingkuhan. Begitu juga ketika kita menyaksikan film di sinetron, di televisi, topiknya hanya menampilkan perbedaan antara si kaya dan si miskin dengan cara yang salah. Bagaimana suami menyiksa istri, perselingkuhan, bagaimana istri meninggalkan suami, dan lain sebagainya. Sementara kabar yang baik itu jarang kita dengar. Kalaupun kita mendengarkan kabar yang baik, kita sering kalau kita rajin ke gereja. Satu kali, satu minggu kita seperti ini datang ke gereja, beribadah, disitulah kita mendengarkan kabar baik itu, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mengikuti ibadah-ibadah sermon, pertanyaan sermon, tentu tambah berita sukacita yang kita dengarkan. Kemudian ketika kita mengikuti punguan-punguan melalui PHD, melalui PA, dan lain sebagainya, mungkin akan menambah berita sukacita penghiburan yang kita terima. Kabar baik lainnya adalah ketika kita berulang tahun, ketika anak-anak kita lulus, ketika anak-anak kita diterima kerja, ketika anak-anak kita semuanya bahagia. Hanya itu saja. Dan secara umum ketika diberikan sebuah pertanyaan kepada kita, jujur kita katakan, berita mana yang suka kita dengar dalam kehidupan kita? Tentu jawabannya adalah berita yang baik. Saya rasa tidak ada seorang pun yang menginginkan berita yang tidak baik. Sekilas kalau kita mendengarkan anak-anak kita di perantauan, "Ma, saya sakit," kita langsung resah, kita langsung gelisah, ya. Tetapi ironisnya, saya rasa kita secara sadar kita menghendaki bahwa berita yang baik itu yang kita dengar, yang kita terima, tetapi nyatanya sering kali kita tidak menghendaki berita yang tidak baik, malah memberitakan berita yang tidak baik kepada orang lain melalui perkataan kita. Contohnya, menyebarkan berita yang tidak sedap, menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian ketika kita mengunjungi, misalnya ada yang sakit, punguan kita, sahabat kita, teman kita dalam keadaan sakit di rumah sakit, tentu ucapan kita
ya, yang keluar dari kata-kata dari mulut kita ucapkan, kita memberikan semangat, kita berdoa, berpengharapan, motivasi dan yang lainnya. Tetapi ada saja orang yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit atau punguan apapun itu dalam keadaan sakit dengan niat baik, tetapi perasaannya, perkataannya bisa melemahkan. Contohnya, ada seorang ibu anggota punguan yang sedang mengalami sakit asam lambung. Kemudian teman-teman satu punguannya datang mengunjunginya. Temannya mengatakan di depan ibu itu yang sakit itu, di boto hamuna do akadongan, ditanda hamuna do opung nisi buteti ninna. Sarupa donian sahit nai dohot inangon. Alai hinor honi parsahiton nani pola maikon dioperasi nasida. Jaladung dioperasi marujung ngulu nama ibana ninna. Iya. Kita perhatikan tujuannya adalah untuk mendoakan, memberikan pengharapan, semangat. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya yang terakhir sekali adalah kata-kata yang sering melemahkan. Ya kan? Kita doakan memang teman kita yang sakit. Sesudah kita doakan, kita pulang, ya, mulak mamereng namar sahiti, terus kita katakan pada teman kita, semoga cepat sembuh. Alai molohu bereng nakani parsahitun ni sangsi doau. Iya kan? Sehingga melemahkan orang-orang yang mendengarkan kata-kata tersebut. Jika kita berada di posisi yang sedang dalam keadaan sakit, bagaimana kira-kira perasaan orang sakit itu? Apakah dia kembali mendapat semangat atau makin lemah pikirannya dan perasaannya? Tentu perkataan-perkataan seperti itu akan melemahkan. Jadi memang banyak tanpa kita sadari berita, informasi dan perkataan yang kita sampaikan itu malah menyebabkan orang semakin menderita, semakin kecewa, kehilangan semangat, kehilangan harapan. Oleh sebab itu, hendaklah berita dan perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah lengkap kita ucapkan. Hendaklah memberikan hal-hal yang positif, menimbulkan semangat, menimbulkan harapan dan sukacita bagi orang lain. Seperti Nabi Yesaya, dia memberitakan kabar sukacita kepada bangsa yang terbuang itu. Dia memberikan semangat kepada mereka. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada saat itu, bahwa Tuhan akan mengutus dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, kepada orang yang dirawat, yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, menghibur semua orang yang terkabung dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa kedatangan kita sebagai orang-orang yang telah menerima pembebasan, tadi dikatakan di epistel atau yang dibacakan tadi dalam kitab Rom tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena pembenaran kita, bukan karena perilaku kita. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi lihatlah seperti bangsa Israel, walaupun mereka dihukum Allah di pembuangan Babel, tidak satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita semua tanpa Tuhan melihat siapa kita, kita dibenarkan oleh karena kasih setia Tuhan. Jadi kita semua ini dibenarkan, yang tadinya disalahkan, tidak ada satu orang pun perlakuan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih setia Tuhan, seperti bangsa Israel tadi, kita di checklist dibenarkan oleh karena kasih setia Tuhan. Itulah Tuhan masih mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan masih mau menunjukkan penghiburannya. Tuhan masih mau menunjukkan penyertaan-Nya. Tuhan masih menunjukkan cinta kasih-Nya. Dan ini akan bermuara kepada puji-pujian dan syukur kita kepada Tuhan.
yang mengajak kita untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan, untuk selalu memuji nama Tuhan, karena kita setiap hari menerima berkat pembenaran. Siapakah satu orang di antara kita ini atau beberapa orang di antara kita ini satu minggu ini tidak melakukan dosa? Tapi lihatlah kasih karunia Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan. Kita dibenarkan karena kasih setia Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apapun yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi semua kita hidup oleh karena kasih setia Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Di suatu waktu ada warga jemaat yang datang ke Parhalado. Enggak tahu ini warga jemaat mana. Ya, yang pasti warga jemaat HKBP untuk mengadakan ibadah syukuran karena anaknya itu lulus PNS dari kejaksaan. Setelah ibadah dilakukan, tentu diadakan makan bersama atau resepsi. Setelah acara makan bersama, kemudian diadakan lagi acara istilah orang Batak, mandok hata, dari keluarga, tondong, Parhalado dan sebagainya. Kemudian sampailah kepada acara mangapu. Kita tahu arti mangapu ya? Iya, disampaikanlah kepada keluarga. Ketika mangapu, orang tua atau bapak dari anak yang lulus tadi mengatakan demikian. Memang mulai dari anak-anak, anak kami ini sudah kelihatan dia itu orang yang pintar. Mulai dari SD dia sudah anak yang berprestasi. Seringkali dia dapat juara kelas sehingga sampai tahap ke SMA juga. Bahkan ketika kuliah pun dia bisa dikatakan ya mempunyai nilai yang luar biasa. Bahkan ketika kuliah pun dia mencapai IP 3,5 ke atas. Selain itu di pendidikan informal kami juga memberikan dia les bahasa Inggris, matematika, les musik, les apapun itu dan sebagainya. Segala yang dia butuhkan oleh anak kami ini kami sediakan semuanya dengan baik. Dan ternyata dia bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Dia lulus PNS katanya. Coba kalau Bapak Ibu yang mendengarkan cerita atau pangapuan dari orang tua tadi, kalau kita cerna dan kita perhatikan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kesaksian orang tua anak yang lulus tadi itu apa tanggapan kita? Judulnya kan tadi kegiatan ibadah, acara ucapan syukur. Tetapi tidak sedikit pun perkataan atau ungkapannya dari seorang bapak tadi mengucapkan syukur atas segala berkat Tuhan semuanya. Ketika anaknya itu lulus dari PNS, CPNS ke PNS. Dia menggambarkan, dia mengatakan bahwa merasa kelulusan anaknya itu adalah karena kepintaran anaknya, karena perjuangan orang tuanya yang menyekolahkan, memberikan segala kebutuhannya. Jadi hal ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat segala perjalanan kehidupan kita dari keadaan yang tidak baik sekalipun atau dari keadaan yang baik sekalipun, kita harus hadirkan. Disitulah Tuhan senantiasa memiliki peran serta yang paling utama di dalam hidup kita. Di suatu situasi sukacita, duka cita, Tuhan memberkati kita. Di situasi yang tidak baik sekalipun, ternyata Tuhan juga senantiasa mendampingi kita, menguatkan kita, memberi pengharapan kepada kita. Dan kita mengingat hal ini, tentu di sepanjang perjalanan hidup kita dalam hal-hal yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang ini akan menjadi buah iman kita bahwa pengenalan akan Tuhan
akan kesetiaannya, akan kebaikannya senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi kita merasakan itu. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini mengajarkan kepada kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saat inilah dan saat ini juga kita merasakan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan itu penuh dengan rahmat. Kita juga harus memberitakan itu. Bahasa Batak dikatakan maniktikon. Saat ini berita apa yang sering Anda beritakan kepada yang lain? Saat ini kita diajari di Minggu Trinitatis, hasitolu sadaun di debata. Beritakanlah tahun rahmat Tuhan itu. Beritakanlah kasih setia Tuhan itu yang bekerja di dalam hidup kita. Beritakanlah itu, bukan berarti memberitakan itu nanti pulang gereja satu-satu kita ke rumah ini, ke rumah, bukan. Tapi beritakanlah itu kasih setia Tuhan yang selalu mengiringi hidup kita, yang mengiringi perjalanan hidup kita melalui perbuatan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari. Apapun yang kita ceritakan yang keluar dari mulut kita, ceritakanlah kasih setia Tuhan. Beritakanlah itu. Jangan ceritakan yang tidak baik. Jangan beritakan berita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan beritakan berita yang tidak jelas. Apalagi kalau dikatakan Ninna. Enggak tahu kita siapa si Ninna ini. Kadang mau kita diperalat karena si Ninna. Enggak tahu marga apa Ninna ini. Tapi kalau dijelaskan siapa si Ninna ini enggak tahu. Kadang si Ninna ini bisa terbalik kita ceritakan dan bisa bertambah. Tapi ceritakanlah yang kita lihat, ceritakanlah yang kita saksikan di dalam hidup kita, terutama kebaikan Tuhan. Ya kan Amangina? Karena si Ninna ini sering terjadi bentrok di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perseorangan, di tengah-tengah gereja. Jangan katakan katanya Ninna. Jangan ya. Tidak tahu kita itu siapa itu si Ninna itu. Yang kita lihat kasat mata, beritakanlah itu. Jelas, jangan ada yang tertinggal. Ya. Karena apa? Karena Ninna ini sering tambah satu kalimat, tambah satu kalimat. Lumayan kalau didengar jelas. Ini tidak juga didengar jelas, tambah cerita. Beritakan, tik-tikkan. Apa yang kita beritakan? Ceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu melalui perilaku kita sehari-hari, melalui perkataan kita. Bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan senantiasa seperti bangsa Israel yang bersuka cita mereka mendengar berita yang diberitakan oleh Yesaya. Diberitakan kepada mereka dan mereka kembali lagi bersemangat, bersuka cita walaupun mereka sudah bertahun-tahun tidak lagi kembali ke daerah asal mereka. Demikian juga kita. Ya, orang-orang yang sudah dibenarkan tadi dikatakan di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kitalah orang-orang yang dibenarkan itu. Orang-orang yang sudah dilayakkan, yang dahulunya kita tidak bisa dilayakkan, yang dahulunya kita tidak berdamai dengan Allah, tapi ketika Yesus Kristus telah membenarkan kita, ya itulah sukacita kita. Yang dahulunya kita ditindas oleh dosa seperti bangsa Israel ditindas di Menara Babel, dan Tuhan melepaskan melalui Kristus Yesus, kita sudah berdamai dengan Allah. Ceritakanlah itu kepada semua orang bahwa saya sudah dibenarkan. Saya sudah dibenarkan dan sudah dilayakkan menjadi anaknya. Kamu juga demikian, harus kita ceritakan melalui apa? Melalui sikap kita, kepribadian kita dimanapun kita berada. Karena itu saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kesetiaan Tuhan, ada banyak kasih setianya, ada banyak kebaikan Tuhan yang senantiasa mengiringi kita. Itulah pengenalan kita akan Tuhan. Dan ceritakanlah itu kemanapun kita berada. Seperti nyanyian Kidung Jemaat, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus. Ceritakanlah itu melalui perbuatanmu, melalui sikapmu, perkataanmu
benarlah kita orang yang dibenarkan dan dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi hak kewarisan Allah yang di sorga kelak, yaitu kehidupan selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini, di mana Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami seperti Yesaya yang Engkau pilih dia untuk memberitakan tahun keselamatan, tahun kasih karunia yang daripadamu, di mana Yesaya memberitakan kepada bangsa Israel, dan mereka bersuka cita Tuhan karena mereka akan keluar dan akan pulang dari pembuangan. Demikian juga kami Tuhan, sama seperti Nabi Yesaya, kami mau Tuhan menceritakan, memberitakan tahun kasih rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, apapun yang keluar dari mulut kami, apapun yang akan kami ceritakan kepada sekeliling kami, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan melalui Kristus Yesus dan menjadi anak-anak yang Kau kasihi, kami harus menceritakan tentang kebesaran-Mu, kasih rahmat-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kami, yang selalu Tuhan mengiringi kami, dan kebaikan-Mu Tuhan senantiasa yang menyertai kami, menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Itulah yang kami ceritakan Tuhan, bukan keluar cerita yang lain, cerita yang belum jelas, berita yang belum jelas Tuhan, tapi kami menceritakan berita yang jelas, yaitu bahwa Engkau telah menebus kami. Itulah ya Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi, bahwa hidup kami ini adalah hidup karena kasih setiamu, bukan karena perbuatan kami, bukan karena keadaan kami, tapi semua ini Kau layakkan. Sampai detik ini Engkau masih memberikan napas kehidupan, kesempatan, itu karena kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam 1 minggu ini kami telah melakukan semua kegiatan kami, dan kami yakin Tuhan, apapun itu yang kami dapat melalui berkat yang Kau berikan kepada kami, ajari kami untuk bersyukur di hadapan-Mu. Dan besok kami akan melakukan segala pekerjaan kami, kami serahkan terlebih dahulu kepadamu Tuhan, biar Engkau yang menuntun kami, biar Engkau Tuhan yang menyertai, dan biar Engkau Tuhan berdiri di hadapan kami. Jikalau ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini, dimanapun berada, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang pada saat ini banyak pergumulan yang mereka hadapi, ada banyak ujian dan tantangan, Tuhan segera hadir dalam hidup mereka dan mengambil segala beban, segala ujian, segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dan bebaskan mereka Tuhan dari apapun yang mencekam hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami bawakan juga anak-anak yang telah Kau berikan kepada kami, berkat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang sukses nantinya ke depan. Ajari mereka untuk selalu mengandalkan Engkau dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 minggu ini, apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apapun yang kami dengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan semua itu berjalan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ini sambil kita memberikan persembahan kita. Kebenaran dan
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam.